suatu pagi yang mendung. Hutan harmoni tampak lebih sunyi dari biasanya. Dulu, pepohonan penuh buah-buahan manis. Tetapi kini, buah mulai langka. Pohon-pohon hanya punya beberapa bunga. Namun, di tengah hutan berdiri satu pohon apel tua dengan satu buah apel merah mengkilat tergantung di ujung daun. Kabar tentang apel itu menyebar ke seluruh penjuru hutan. Dan pagi itu 8 hewan besar datang dari segala arah. Semua dengan satu tujuan: mendapatkan apel terakhir yang tersisa di hutan harmoni. Wah, apel itu milikku karena aku raja hutan di sini. Kalau bukan aku, siapa lagi? Raja? Aku yang tercepat di sini. Kalau lomba naik pohon, aku yang menang. Maaf teman-teman, tapi dengan leherku yang panjang, aku bisa saja mengambil apel itu tanpa susah payah. Haruskah itu membuatku jadi pemiliknya? Sudah, kalian terlalu berisik. Apel itu bisa saja jatuh karena tingkah kalian dan dimakan tupai. Teman-teman, kalau aku mau, aku bisa menjatuhkan apel itu sekarang juga. Tapi kita harus berpikir bijak. Apa kita mau bertengkar demi satu buah apel? Sudah cukup. Kalau kalian tidak putuskan, aku hajar pohonnya sekarang juga. Kalau boleh usul, bagaimana kalau kita potong 8? Satu gigit aja cukup, asal manis. Teman-teman, sudah cukup. Kita datang ke sini dengan harapan. Tapi lihatlah, kita jadi saling membentak hanya karena satu apel. Dulu kita saling menolong dan tertawa bersama. Lihatlah, dulu hutan kita penuh buah. Udara wangi bunga dan suara burung ada di mana-mana. Tapi sekarang hanya angin yang menggoyang ranting kosong. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam benih baru? Mungkin pohon apel akan tumbuh. Mungkin bukan satu, tapi banyak apel akan tumbuh. Asal kita mau memberi lebih dulu, bukan saling ambil. Setelah mendengar kata-kata rusa, suasana menjadi hangat. Para hewan mulai saling pandang. Lalu satu persatu mulai angkat suara. Kau benar, Rusa. Aku ingin dihormati, tapi lebih baik dihormati dengan hati, bukan gigi. Baiklah, ayo mulai bekerja. Aku akan menuju air terjun untuk membersihkan dedaunan yang tersumbat di sana. Dan aku akan bantu menyiram. Dengan sekali semprot saja, akarnya pasti langsung segar. Cabang di atas banyak dedaunan yang kering. Aku bisa saja membersihkannya pakai leherku yang panjang. Kita bisa tanam biji apelnya di sini, biar aku bantu gali ya.
Dan aku akan bawa tanah subur dari balik semak, tapi boleh istirahat tiap 5 menit ya, hehehe. Aku bisa panggil lebah yang tinggal di pohon madu. Mereka akan bantu kita penyerbukan. Kalian hebat. Aku akan kumpulkan biji apel dan bantu bersihkan sekitar pohon. Ayo, semangat semuanya. Delapan sahabat itu mulai bekerja. Mereka menyapu daun-daun kering, menyiram tanah, menanam biji apel baru, dan membersihkan sekitar air terjun agar mengalir lebih lancar. Langit mendung pun perlahan cerah. Angin berhembus pelan. Pohon apel tua menggoyangkan dahannya perlahan. Terdengar satu apel jatuh. Disusul apel kedua, ketiga, hingga 8 apel besar dan segar jatuh ke tanah. 8. Apa itu? Wah, pohon ini memberikan kita hadiah karena kita telah membelinya terlebih dahulu. Dan lihatlah, apel ini lebih besar dari yang tadi. Bukan cuma besar, ini buah dari persahabatan. Lihat, langit kembali cerah, hutan pun ikut senang. Dan aku tidak perlu bertanduk-tanduk hari ini. Aku senang. Manis banget. Seperti rasa kerjasama. Kita belajar sesuatu hari ini. Ketika kita tidak berebutan, kita semua mendapat bagian. Tapi saat kita saling membantu, kita semua mendapatkan apa yang kita harapkan lebih dari apapun. 8 sahabat itu pun duduk melingkar sambil memakan apel. Teman-teman, ayo bersulang untuk hutan kita dan untuk persahabatan. Untuk tidak sombong. Untuk kerjasama, Untuk saling dipercayai. Untuk tidak serakah, Untuk tidak memberi sebelum meminta. Untuk damai. Dan untuk apel yang enak banget. Nyam 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 nyam. Dan sejak saat itu, pohon apel itu tak pernah lagi sendiri. Karena di hutan harmoni tinggal 8 sahabat yang mengerti bahwa berbagi jauh lebih lezat daripada memperebutkan. Dan kebersamaan membuatnya jadi lebih indah. Sekian, terima kasih.